Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala maha memaafkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala juga maha dermawan. Bahwa Allah Azza wa Jal, rahmatnya Allah mendahului murkanya. Tetapi dengan keadilannya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tersifati pada diri Allah sifat hikmah. Selain Allah maha memiliki rahmat yang maha luas, selain Allah memiliki sifat maha pengampun, Allah juga memiliki adab yang begitu dahsyat, adab yang begitu pedih. Allah juga maha perkasa. Allah maha membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menjatuhkan hukuman kepada para hambanya. Maka ini semua adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang selama ini hanya bersandar kepada rahmat Allah. Banyak di antara kita yang terus-menerus berbuat maksiat tanpa henti. Banyak di antara kita yang hanya bersandar kepada Allah, bersandar kepada ampunan Allah, bersandar kepada kemaha-pemurahannya Allah, kemaha-dermawanannya Allah. Kita hanya bersandar kepada rahmatnya Allah, tetapi di saat yang sama kita terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, di saat yang sama kita mengakui Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Dermawan, tetapi di saat yang sama kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diibaratkan kita sebagaimana seorang pembangkang. Diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tetapi kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diibaratkan kita telah bersangka kepada Allah dengan persangkaan yang salah. Kita memang telah berhusnudzon kepada Allah. Kita memang telah berbaik sangka kepada Allah, tetapi berbaik sangkanya kepada Allah, berbaik sangka yang ditempatkan bukan tempat yang semestinya. Maka orang yang berbaik sangka kepada Allah tentunya dia akan memperbaiki segala bentuk amalannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau kita melihat dalam teks-teks hadis Nabi kita Muhammad SAW, Allah memang maha pemurah. Allah memang maha dermawan. Allah memang maha mengampuni dosa kita. Tetapi azab Allah begitu mengerikan. Azab Allah begitu pedih. Sebagaimana contoh gambaran azab yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang bermaksiat di dunia adalah sebagai contohnya Allah menyebutkan azab bagi orang-orang yang mengajak manusia di jalan kebaikan. Tetapi justru orang itu tidak mau mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Allah menyebutkan diantaranya dalam hadis Usamah bin Zaid, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan bahwa yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan seorang pria pada hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam api neraka, perutnya diurai, ususnya dikeluarkan dari dalam perutnya. Kita bisa bayangkan betapa sakitnya kondisi pada saat itu, ketika perut kita dibedah, lalu kemudian usus kita diurai keluar. Setelah itu, fayaduru finnari kama yaduru al-himar birhahu. Kemudian dia pun berkeliling di dalam api neraka sebagaimana seekor keledai yang berkeliling di tempat penggilingan gandum. Dia berkeliling di dalam api neraka. Kemudian orang-orang pun mendatangi dirinya. Penghuni api neraka kemudian mendatangi orang tersebut dan mengatakan, ya fulan, ma asabak. Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Maka orang tersebut mengatakan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau dulu adalah orang yang senantiasa mengajak kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami untuk berbuat kemungkaran? Maka orang tersebut mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf.
Dulu saya memang mengajak kalian untuk berbuat kebaikan. Wala atihi, tetapi aku tidak pernah melaksanakannya. Kemudian wa anhaakum 'anil munkar, dan dulu aku memang melarang kalian untuk melakukan suatu kemungkaran. Akan tetapi wa ati, dan justru aku adalah orang yang pertama untuk melaksanakannya. Allah mengadab orang tersebut dengan memasukkan ke dalam neraka, khususnya diurai dalam keadaan yang sangat mengerikan, dan dia pun berkeliling di sekitar api neraka dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Itulah adab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita sebagai seorang mukmin hanya bersandar kepada ampunannya Allah, hanya bersandar kepada kemahadermawannya Allah, tetapi di saat yang sama kita justru bermaksiat kepada Allah. Maka suatu aib yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sebutkan dalam suatu riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasul SAW menyebutkan marartu lailata usriya bi ala qaumin. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melewati suatu kaum. Tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Allah Azza wa Jalla memberikan suatu gambaran kepada Rasul SAW melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Bayangkan bibirnya digunting dengan gunting, sakitnya luar biasa. Maka fakultu man haula. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Maka malaikat menjawab, qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Mereka adalah para khatib, tukang khutbah dari umatmu di dunia. Maka berhati-hatilah bagi kita semua yang senantiasa mengajak manusia di jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan, kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, tapi kita justru menjadi orang yang pertama untuk melaksanakannya. Maka kita berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, khutaba'u min ummatika min ahli dunia. Mereka adalah para khatib, orang yang biasa bicara di atas mimbar, mengajak manusia berbuat kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara di depan umum. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri. Mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wa yansawna anfusahum. Dan mereka pun melupakan diri mereka. Afala ya'qilun. Tidakkah mereka mau berfikir? Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab. Afala ta'qilun. Apakah engkau akan mengajak orang-orang di jalan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan salat kalian. Dan salat dan sabar tersebut adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan berbagai bentuk adab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik disebutkan ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat suatu kaum. Dia memiliki kuku yang panjang, yang kukunya itu terbuat dari tembaga. Lalu kemudian orang tersebut yamhushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dia mencakarkan wajah mereka dan dada mereka dengan kuku mereka sendiri yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, "Haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang yang di dunia itu hobi memakan bangkai saudaranya sendiri.
Yaqa'una fi a'radihim, dan mereka hobi untuk menodai kehormatan saudaranya, berdusta kepada saudaranya, menggibai saudaranya, melakukan namimah sehingga tercipta permusuhan di antara saudara sesama kaum muslimin. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab Allah begitu pedih. Adab Allah begitu dahsyat. Adab Allah begitu mengerikan. Sampai mengerikannya adab Allah, saking mengerikannya adab Allah, saking pedihnya adab Allah, malaikat penjaga neraka tidak pernah tersenyum sama sekali sejak neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, Mali lam aro Mikaila dhahikan qat. Kenapa wahai Jibril, aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa sama sekali. Kenapa malaikat Mikail tidak pernah tertawa sama sekali? Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan neraka. Menunjukkan akan kengerian adab di dalam neraka. Menunjukkan akan adab yang sangat dahsyat di dalam api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia hanya sementara. Janganlah kita isi di dunia ini dengan suatu kehidupan yang sia-sia. Jangan kita isi dunia ini dengan suatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Jangan sampai kita isi kehidupan kita dengan dosa dan angkara murka. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Adab Allah begitu pedih. Memang Allah mensifati dirinya dengan sifat ampunan. Allah Maha mengampuni. Allah Maha dermawan. Allah Maha menutup dosa-dosa kita. Tetapi adab Allah juga begitu pedih. Adab Allah begitu besar. Sampai saking besarnya adab Allah digambarkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Bagaimana besarnya adab yang telah Allah siapkan di dalam api neraka. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Allah tunjukkan, hadirkan salah seorang penghuni calon neraka yang sewaktu di dunia menjadi orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia di dunia, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Orang yang sepanjang hidupnya itu bahagia terus, gak pernah nangis, gak pernah sedih, gak pernah punya masalah. Lalu Allah celupkan orang itu di dalam api neraka satu celupan saja. Allah celupkan di dalam neraka satu celupan saja. Wa yusbaghu finnari sibghatan. Allah celupkan satu celupan saja. Tidak lama-lama satu celupan saja. Tsumma yuqalu lahu ya ibna Adam. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan? Bayangkan dia di dunia senantiasa bahagia. Lalu di akhirat Allah celupkan satu celupan di dalam api neraka. Lalu dikatakan kepadanya, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan? Pernahkah engkau mendapatkan kebahagiaan? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang bahagia di dunia, kemudian di akhirat dia masuk neraka, maka dia akan lupa semua kebahagiaan yang pernah Allah berikan kepada dirinya. Karena adab neraka begitu pedih, begitu keras, begitu sakit, yang membuat dia melupakan semua kebaikan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan juga. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Allah jadikan ada seorang yang di dunia ini kehidupannya begitu sengsara. Sejak lahir sampai dia meninggal, yang ada hanyalah tangis, yang ada hanyalah gundah gulana, yang ada hanyalah masalah, tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun juga. Kemudian setelah itu ketika sampai di akhirat, Allah memasukkan ke dalam surga satu celupan saja, hanya sebentar saja. Maka kemudian setelah itu Allah keluarkan lagi dan ditanyakan kepada orang tadi, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Pernahkah engkau merasakan kesulitan? Hal marra bika syiddatun qat? Pernahkah engkau merasakan penderitaan? Padahal dia di dunia adalah orang yang paling menderita.
Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi. Demi Allah, wahai Rabbku, ma marra bi bu'sun qat. Aku tidak pernah mendapatkan kesulitan. Wala ra'aitu syiddatan qat. Dan aku tidak pernah melihat penderitaan sedikit pun juga. Bayangkan, orang yang paling menderita di dunia, kemudian Allah masukkan ke dalam surga satu celupan saja. Maka orang tersebut dengan nikmat di dalam surga, dengan mudahnya dia melupakan segala bentuk keburukan dan kesulitan yang pernah dihadapinya di dunia. Hidup di dunia hanya sementara. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia tidak lama, maka jadikanlah setiap kesempatan yang kita dapatkan untuk bisa beribadah kepada Allah bisa kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin. Kita punya peluang untuk memperbanyak sholat sunnah, maka lakukanlah dan perbanyaklah sholat sunnah. Kita punya peluang untuk memperbanyak puasa sunnah, maka perbanyaklah puasa sunnah. Kita punya peluang untuk bersedekah, kita punya peluang untuk berinfak, maka lakukanlah, manfaatkanlah peluang itu. Kita punya peluang untuk birrul walidain, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita. Hidup di dunia tidaklah lama. Kita semua menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah ridho kepada kita, agar Allah cinta kepada kita, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga yang kekal dan abadi. Jangan sampai kita nodai kehidupan kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah apa yang kita lakukan justru menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita hanya mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sungguh di dunia kita tidak akan pernah akan kekal dan tidak akan pernah abadi selamanya di dalam kehidupan dunia ini. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menyandarkan diri kita dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita hanya mengandalkan kepada kemahapemuruan Allah Azza wa Jalla. Sadarilah bahwa Allah Azza wa Jalla juga maha pedih azabnya. Allah maha keras siksanya. Dan seorang muslim adalah seorang yang menggabungkan dalam kehidupannya bukan saja dia bersandar kepada Allah, tapi dia juga hendaklah menanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan dalam ibadah kita, kita harus menggabungkan dua aspek sekaligus. Itu aspek khauf, rasa takut, dan aspek roja. Dua hal ini harus seimbang, supaya kita menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, dan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridhai segenap ibadah kita. Semoga Allah menerangi jalan kita. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.